Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Sausanisa, nomor induk mahasiswa 190641015, kelas SD 19A1, PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Kira-kira apa ya konsep dasar perencanaan pembelajaran itu? Mari kita simak video berikut ini. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan yaitu suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup itu belajar sehingga dapat mencapai kompetensi tertentu dan mengembangkan potensi individu. Proses pembelajaran terjadi karena adanya guru yang mengajar dan adanya siswa yang diajar. Tanpa adanya guru yang mengajar dan siswa yang diajar itu bukan termasuk suatu proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran terjadi karena adanya dua hal tersebut, guru yang mengajar dan siswa yang diajar atau siswa yang belajar. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu sendiri memiliki arti suatu proses untuk mencapai tujuan pembelajaran di masa yang akan datang dan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya dan dalam melakukan kegiatan belajar. Ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua merumuskan isi atau materi yang dipelajari, yang ketiga merumuskan pendekatan, strategi, dan mode pembelajaran sesuai dengan indikator, yang keempat merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup tentang kegiatan awal dan inti. Yang kelima, merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir, merumuskan evaluasi pembelajaran berupa penilaian yang bersifat teknik, bentuk, instrumen, soal, dan kunci jawaban. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan karakteristik anak. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, sistematika kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melengkapi perencanaan pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel atau dinamis. Yang keenam, berdasarkan pendekatan sistem. Fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, fungsi kreatif, yaitu pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Fungsi inovatif. Suatu inovatif pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan lebih efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Fungsi komunikatif, yaitu suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Fungsi prediktif, yaitu perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan sebagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Fungsi akurasi, yaitu melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu, dapat menghitung jam pelajaran yang efektif. Fungsi pencapaian tujuan, yaitu mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan.
Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Melalui perencanaan, akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diserap oleh siswa dan dipahami, sehingga akan dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Manfaat dari perencanaan pembelajaran yaitu dengan perencanaan yang matang dan akurat akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Oleh karena itu akan terhindar dari keberhasilan yang sifatnya untung-untungan, sebab segala kemungkinan kegagalan sudah dapat diantisipasi oleh guru. Dalam perencanaan, guru harus paham tujuan apa yang akan dicapai, strategi apa yang tepat dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan dari mana sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan perencanaan yang matang, maka segala kemungkinan dan masalah yang akan timbul dapat diantisipasi sehingga dapat diprediksi pula jalan penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Dengan perencanaan yang tepat, maka guru juga dapat menentukan sumber-sumber belajar yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan pembelajaran, sebab saat ini banyak sekali sumber belajar yang ditawarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Yang selanjutnya, ada perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Ya, dengan perencanaan yang baik, maka pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, tetapi akan terarah dan terorganisir, dan guru dapat memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.